Ketika istirahat kata Blas, mereka memberi makanan yang terenak yang mereka miliki. Dihidangkan ke dia. Padahal dia tawanan. Sekarang gini saja pertanyaannya. Kira-kira apa yang terbayang dalam benak seorang Abu Lahab ketika diperlakukan seperti itu? Dalam paradigma jahiliyah, kebayang gak kalau tawanan itu diperlakukan seperti itu? Enggak pastinya ya. Bahkan sampai hari ini tuh gak kebayang gitu kalau orang pelaku kejahatan dan ini serius ya. Kalau lihat film-film Eropa settingannya tahun-tahun itu atau zaman-zaman itu, bahkan bukan zaman itu, ratusan tahun setelah itu sekalipun dapat pertengahan Eropa kan, diikat, dirantai atau apa, jalan semua gitu kan, kemudian didorong-dorong, ya mungkin memang mereka begitu, tapi lihat dalam Islam. Dan ini tentu tidak ada dalam jahiliyah. Jadi bisa dibayangkan dalam kepala seorang Abu Lahab bin Rabi itu kira-kira apa yang terlintas? Aku tawanan, aku diperlakukan seperti ini. Sebenarnya sedang diapain sih dia? Ya fisiknya ditawan kan. Tapi sebenarnya yang sedang direbut itu bukan fisiknya, tapi hatinya. Dalam banget ini. Oh ya? Itu karena menantu Rasul kan Ustaz? Semua tawanan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama, channel Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan kita akan kembali belajar lagi insya Allah selama 30 menit ke depan, masih seputar akhlak keislaman atau kaitannya dengan sejarah peradaban Islam. Tentunya bareng guru kita di sini ada Ustadz Asyaf Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, kita kalau tagline itu selalu bilang sejarah peradaban Islam. Soal Islam itu benar-benar kesempurnaannya tuh mencapai dalam banyak hal, peradabannya termasuk juga akhlaknya Ustadz ya. Kalau akhlak ke sesama umat muslim atau ke teman ya jelas lah itu logis aja orang berakhlak beradab gitu ya. Ukhuwah, bagian dari ukhuwah ya. Bagian dari ukhuwah. Tapi bagaimana catatan Islam ketika harus berakhlak atau bersikap terhadap orang yang jelas-jelas memusuhi, memerangi bahkan itu seperti apa Ustaz? Itu juga kayak pertanyaan banyak orang deh. Atau lebih spesifik lagi misalnya ketawanan misalnya gitu. Orang yang jelas ya tawanan dalam konteks ini orang yang perang kemudian dia kalah dan menjadi dan ditawan. Itu Islam ada panduannya nggak Ustaz? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Islam itu diturunkan oleh Allah sebagai risalah yang berlaku dalam arti manfaatnya untuk seluruh alam semesta. Untuk alam, bukan untuk umatnya. Bukan hanya umat. Umat kan umat dibagi. Ada umat istijabah dan umat dakwah. Ada umat internal yang sudah nerima. Ada umat yang didakwahi, diajak masuk. Itu kan yang belum menerima. Tapi yang jelas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oh itu ya. Apa yang dikecualikan dari al-alamin? Kan semuanya masuk di situ. Nah, jadi betul Islam itu jelas memuat nilai, aturan, gitu ya. Ya ajaran, aturan, ya, hukum, dan banyak hal lah pokoknya. Artinya sampai ke moral, etika, bahkan estetika. Estetika juga. Iya dong, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Iya. Dan terlihat juga ada di hasil karya ya. Oh, betul. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Gitu loh. Sehingga tidak ada dalam Islam tidak ada larangan untuk memakai sesuatu yang bagus. Bahkan mahal sekalipun. Dibolehkan Ustaz. Nanti konteksnya dengan mubadzir gimana? Lain lagi dong.
Mubazir itu kan istilahnya nggak ada keperluan di situ, nggak ada suatu yang sia-sia. Kalau ini kan bukan nggak sia-sia. Jadi sombong gimana? Loh itu lain lagi, itu Beda cerita. beda dong gitu. Itu sebenarnya tidak sesuatu yang inherent dengan sesuatu yang bagus atau indah. Tapi nyatanya Nabi katanya tidurnya di pelepah kurma begitu. Oh siapa bilang? Enggak gitu? Enggak. Wah, saya perlu baca lagi kayaknya. Ada Nabi pakaian yang bagus, Ustaz? Loh, ya ada lah itu yang apa namanya yang dibeli oleh Usama bin Zaid dari Hakim bin Hizam. Jubahnya Saif Yazin, bekas raja Yaman, Himyar. Itu kan harganya paling rendah, angka yang muncul 50 dinar kan, 200 juta kan? 200 juta. Pernah beliau pakai maksudnya. Insyaallah. Lah memang parfum beliau emang murah apa? Misk itu. Misk itu emang murah apa? Yang beredar kan murah. Beda sama yang beredar ya. Itu nyong-nyong tuh. Oke. Baik, intinya itu. Keindahan ya dalam hal ini boleh. Ya, artinya Islam itu mencakup semua aspek. Ya. Gitu ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, hubungannya sesama kaum muslimin jelas itu ada innamal mu'minuna ikhwatun. Itu adalah ukhuwah gitu ya. Kemudian dengan non muslim di dalam wilayah Islam itu ada apa namanya hubungan muslim dengan ahlul dhimmah, dan itu ada ketentuan tersendiri, ada hukum di situ yang disebut dengan ahkam ahlul dhimmah, dan bahkan dengan kemudian musuh sekalipun, artinya dengan bukan dengan non muslim yang tinggal di wilayah Islam, yang itu jelas masuk ada ada batasan tersendiri ahlul dhimmah, dengan di luar mereka gitu, dengan kelompok yang memusuhi Islam dan kemudian terjadi perang kan, otomatis di situ ya, artinya wajar kalau terjadi perang kan. Kan Rasulullah SAW menyampaikan batasan-batasan moral atau etika dalam perang. Gitu kan, la taghduru. Kalau kemudian terjadi perjanjian dengan mereka, jangan pernah mengkhianati perjanjian. Kan. Kemudian klausul kayak gitu, Ustaz. Oh, itu yang jelas gitu. Kan. Kemudian tidak boleh muslah, memutilasi musuh. Kemudian tidak boleh untuk membunuh yang tidak terkait dengan perang walaupun ada di wilayah musuh. Wala taqtulu walidan, anak kecil, gitu. Perempuan, orang renta ya, tua renta, ataupun bahkan laki-laki gitu loh, yang memang tidak peduli dengan urusan kayak gitu. Artinya dalam hal ini dalam tradisi Nasrani contohnya, mereka ada tradisi untuk apa istilahnya ya, ibadah mereka itu betul-betul lepas dari dunia sosial gitu loh, nyepi nyendiri di kayak gitu kan ada itu rahib lah ya. Lah iya itu kan. Jadi ini jelas dong. Di situ ada etikanya gitu. Nah, termasuk dengan tawanan. Kan tawanan bagian dari itu. Ya. Artinya tawanan itu kan orang yang kalah perang kan. Gitu. Artinya tentara musuh gitu, yang kalah dalam perang kemudian ditawan kan itu. Ini bahkan ada dalam Al-Quran kan. Dalam surah Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Surah Al-Insan itu Makkiyah. Artinya di Mekah memang belum ada tawanan dalam arti tawanan perang. Maka makna asir di Mekah gitu ya, itu adalah orang-orang yang lemah, terutama dari kelompok budak atau bekas budak gitu ya. Ya karena dasarnya mereka di level itu gitu loh. Ketika mereka masuk Islam dan kemudian mereka istilahnya dibuang oleh lingkungannya, oleh tuannya kan, kemudian siapa yang beri makan kan gitu. Nah ini ketika di Mekah, tapi setelah ke Madinah tentu ayat ini berlaku untuk tawanan perang. Dan itu dipraktekkan. Sahabat setelahnya. Ya maksudnya ketika sudah mulai perang, maksudnya gitu. Ketika mulai perang. Itu kan mereka memperlakukan tawanan itu dengan sangat-sangat ya bahasa kita sekarang manusiawi sekali. Nah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka memberi makan, tanda-tanda orang beriman itu. Mereka memberi makanan, yut'imut ta'am 'ala hubbihi. Makanan yang dia sendiri disebutkan hubbihi di sini ala qillatihi. Makannya bisa jadi
dia sendiri punyanya dikit. Yang dia miliki itu sedikit. Dan dia sendiri suka dengan makanan itu. Oh kan parah tuh. Ya. Gitu loh. Sedikit dia juga suka. Gitu. Suka di sini maksudnya ishtihauhu. Dia sendiri memang pengen makan itu. Atau yang terbaik di antara yang dimiliki. Otomatis. Disitulah orang punya nafsu makan itu kan terutama pada makanan yang memang dianggap paling enak, paling lezat kan. Nah justru itulah yang diberikan. Kepada siapa? Miskinan, orang miskin. Yatiman, anak yatim. Wasirah dan tawanan. Coba memberi makanan gitu lah. Yang terbaik di antara yang punya, yang dimiliki. Yang paling dia inginkan, justru yang diberikan kepada tawanan itu. Dan ini masalahnya ada prakteknya. Dari zaman Rasulullah. Betul, bahkan dari Badar. Oh Badar sudah. Oh itu tawanan pertama saat ya? Iya, sejarah tawanan pertama. Kan ada beberapa tawanan kan, yang kemudian oleh Rasulullah SAW diputuskan, tawanan ini dibebaskan kalau mereka menebus sejumlah uang. Atau bagi yang bisa membaca dan menulis, mengajar baca tulis 10 orang. Satu orang mengajar 10 orang. 10 anak Madinah. Selama itu ada ketentuan nggak? Enggak, pokoknya dia 10. Jadi bukan masalah waktu. Tapi 10 anaknya harus bisa. Sampai bisa. Sampai bisa. Wah kan. Sekitu sisi lain lah. Itu masalah pentingnya pendidikan kan. Ya. Nah. Yang pasti ada fakta bahwa memang di Badar itu ada tawanan. Ya. Di antara tawanan itu ada Abul As ibn Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdi Syams. Suami Zainab. Menantu ya. Jadi itu menantu Rasulullah SAW. Sekaligus anak dari ipar. Anak dari adik atau saudara Khadijah. Halah binti Khuwailid. Nah, sikap Nabi ke beliau, ke dia gimana Ustaz? Apa ya? Sikap Nabi gimana? Nah ini dia. Abul As bin Rabi ini kan betul dia berada di pasukan musyrik Quraisy. Karena memang masih musyrik. Ya. Tapi jangan dipikir bahwa semua tentara Quraisy yang datang ke Badar itu selevel Abu Jahal semua. Enggak. Itu agak sulit difahami sebenarnya Ustaz. Kalau nggak belajar sirah. Ada dalam satu pasukan perang tapi niatnya beda-beda. Iya, kalau nggak belajar sirah. Jadi ada yang niatnya nggak memerangi gitu maksudnya. Terus ngapain Ustaz ikut ke sana? Lah, sekarang saya tambah fakta dulu. Abbas ada di situ. Dan tawanan juga ya? Tawanan. Iya, iya. Dan ada nama-nama yang disebut Rasulullah SAW. Diingatkan kepada pasukannya, kalau nanti terjadi pertempuran, si fulan jangan dibunuh. Salah satunya Abul Bakhtari. Iya. Loh, gimana nih? Iya. Harus belajar sirah. Wah, kita bab khusus nanti itu bab lain. Itu. Oke. Nah, jadi Abul As bin Rabi itu kan suami Zainab. Ya. Zainab sudah masuk Islam. Tapi masih serumah dengan Abul As bin Rabi. Karena memang belum ada hukum yang mengatur untuk memisahkan suami istri yang berbeda keyakinan itu. Belum ada. Masalahnya belum ada syariatnya. Sehingga Abul As bin Rabi dengan Zainab masih satu rumah di Mekah. Nah ketika kemudian ada mobilisasi pasukan ke Badar, Abul As ikut. Ya karena memang ini sudah semacam obligasi. Semua kelompok harus mengirimkan orang. Abul As ikut. Nah Abul As tentu tidak dengan maksud dari awal memusuhi Rasulullah terus mertuanya. Nah sama sekali gak pernah kok. Orang Rasulullah SAW pernah memuji kok. Itu menantuku yang satu itu. Gitu loh. Dia berjanji dan dia menepati. Dia jujur, dia megang kata-katanya dan seterusnya. Di Badar ini beliau juga termasuk dikecualikan sama Rasulullah. Saya nggak temukan bahwa namanya disebut. Itulah. Yang disebut tuh Abbas dengan Abul Bakhtari. Nah, yang jelas Abul As itu ditawan. Oke. Yang menawan Abul As itu kelompok Ansar. Ansar. Sehingga dia dibawa oleh ya kan mereka itu kan keluarga-keluarga kan. Keluarga Ansar yang menawan mereka. Menawan dia. Jarak dari Badar ke Madinah itu 150 km lebih kurang. Dan kita tahu bahwa kendaraan itu terbatas.
Ya kan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya waktu berangkat itu gantian. Dan kemudian rampasan perang tidak memenuhi juga. Intinya mereka ketika pulang itu tidak semuanya bisa naik kendaraan unta. Jadi ada yang berjalan kaki. Apa kata Abu Al-As bin Rafi? Mereka memilih turun dan aku yang naik di atas unta mereka. Padahal tawanan. Padahal tawanan. Insyaallah. Artinya ini sebenarnya kan pemaknaan yang lebih dari sekedar memberi makanan. Memberi makanan yang lezat, yang enak gitu istilahnya kepada tawanan itu diartikan lebih luas. Intinya memperlakukan tawanan dengan baik. Layanan ya. Iya. Masuknya ya. Iya. Jadi bayangkan yang menawan jalan kaki, yang ditawan naik unta. Apa tidak jadi beban malah punya tawanan kok malah jadi beban gitu. Ya merepotkan Kelihatannya. gitu. Ini persoalan sebenarnya. Islam itu memiliki risalah, nilai gitu ya, yang jauh lebih luhur dari sekedar persoalan-persoalan teknis begitu. Apa tuh nilai yang Nanti diharap dulu. dari? Kita kembali ke Abdul As dulu. Oke. Dan ketika istirahat kata Abdul As, gitu ya, mereka memberi makanan yang terenak yang mereka miliki. Dihidangkan ke dia. Padahal dia tawanan. Sekarang gini saja pertanyaannya. Kira-kira apa yang terbayang dalam benak seorang Abdul As ketika diperlakukan seperti itu? Pertama, kebayang nggak gitu dalam paradigma jahiliyah, kerangka berpikir jahiliyah, kebayang nggak kalau tawanan itu diperlakukan seperti itu? Enggak pastinya ya. Bahkan sampai hari ini tuh gak kebayang gitu kalau orang pelaku kejahatan dan ini serius ya. Kalau lihat film-film Eropa settingannya tahun-tahun itu atau zaman-zaman itu, bahkan bukan zaman itu, ratusan tahun setelah itu sekalipun dapat pertengahan Eropa kan. Bagaimana tawanan itu kan? Diikat, dirantai atau apa, jalan semua gitu kan. Kemudian didorong-dorong, ya mungkin memang mereka begitu gitu loh. Tapi lihat dalam Islam. Dan ini tentu tidak ada dalam jahiliyah. Nggak ada jahiliyah punya value ini, nggak punya. Jadi bisa dibayangkan dalam kepala seorang Abul As bin Rabi itu ada kira-kira apa yang terlintas itu. Aku tawanan, aku diperlakukan seperti ini. Sebenarnya sedang diapain sih dia? Kan sedang bukan, ya fisiknya ditawan kan. Tapi sebenarnya yang sedang direbut itu bukan fisiknya, tapi hatinya. Dalam banget ini. Oh iya? Itu karena menantu Rasul kali Ustaz. Semua tawanan begitu. Oke, itu capture dari Badar. Bagaimana peperangan yang lain? Saya tarik yang setelah Rasulullah SAW aja. Oke. Artinya untuk mengatakan bahwa ini bukan hanya karena Rasulullah SAW aja, tapi ini karena nilai Islam yang berlaku universal pada dasarnya. Dan itu pun dipraktikkan para sahabat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu kan mati syahid. Oh iya. Okay. Oh ya, dibunuh. Masyhur lah ya. Ya. Oleh seorang Khawarij namanya Abdurrahman ibn Muljim. Itu bersahadat ini. Iya, Khawarij itu kan tadinya bagian dari tentara Ali lah. Makanya disebut Khawarij itu kan tadinya bagian dari Ali kemudian keluar menentang Ali kan. Makanya disebut Khawarij itu begitu. Artinya saat menentang pun dia tetap dengan label keislaman. Oh iya. Justru dia tuh bagi dia membunuh Ali itu atas dasar Quran. Ali lu. Error. Iya. Yang penting bukan itu ya, kita sering capture itu ya. Ali itu kan sebenarnya bukan hanya Ali, ada 3 orang kan yang dibidik mereka dalam satu waktu yang sama. Kan mereka memang bikin kesepakatan tanggal sekian kita melakukan aksi sebelum subuh semuanya di Kufa. Ini inisiator sekaligus eksekutor berarti atau seperti apa? Ada bertiga. Ada Amr bin Bukair, kemudian subhanallah saya lupa namanya satu lagi, dan kemudian Abdurrahman bin Muljim. Jadi mereka sepakat dulu, membuat kesepakatan, kemudian mereka juga menyepakati tanggal aksi mereka, satu di Kufa, sasarannya Ali, satu di Damaskus, sasarannya Muawiyah, satu di Mesir, di Fustat, sasarannya Amr bin As.
Muawiyah dan Amr selamat. Muawiyah sempat terkena tapi hanya di bagian belakangnya aja, jadi nggak kena tubuhnya langsung. Amr bin As malam itu sakit. Jadi kebetulan. Jadi yang dibunuh kemudian adalah penggantinya, imam penggantinya. Nah, Ali nih, gitu. Ali keluar rumah langsung disergap, dihantam kepalanya dan pedang itu betul-betul masuk sampai ke menembus ke otaknya. Yang luar biasa, Ali bertahan 2 hari. Radhiyallahu ta'ala anhu. Udah sampai ke otak pedangnya. Ya. Bertahan 2 hari. Sehingga Ibnu Muljim kan ditangkap kan. Itu kemudian kata Ali, mana orangnya? Masih sadar. Masih sadar. Masya Allah. Fisiknya prima banget. Sangat. Di usia 60, ya sekitar 63 tahun memang Ali bin Abi Thalib waktu itu. Tahun 40 itu. Kata Ali nanya ke Ali, kenal orang ini? Kenal. Orang dia tokoh gembong. Ibnu Muljim itu bukan orang biasa. Dan itu pernah jadi di bawahan Ali kan. Alam uhsin ilaik. Bukankah selama ini aku memperlakukanmu dengan baik? Ibnu Muljim menjawab, benar. Gitu. Nah, Ali kemudian bicara kepada orang-orang di sekitarnya. Apa? Atibu ta'amah wa alinu firasha. Dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Berikan dia makanan yang lezat. Sediakan untuknya kasur yang empuk. Coba. Beri dia makanan yang lezat. Sediakan untuknya kasur yang empuk. Ada tapinya nggak? Tapi nanti saya akan males berkali-kali. Itu masalah lain kemudian. Tapi sisi ini dulu. Okay. Selama dia ditawan. Fa'in aish. Jika aku sembuh. Maka keputusan di tanganku. Aku memaafkannya atau mengkosasnya. Itu di tanganku. Jika aku mati. Bunuh dia. Kisos kan? Yeah. Ali minta. Bunuh dia. Dan aku akan menuntutnya di hadapan Allah, pemilik semesta alam. Yang menuntutnya Ali gimana? Enggak gemetar nanti. Ngeri. Kata Ali, aku tahu apa yang harus kuperbuat. Gitu ya. Kalau aku mati. Intinya, kalau aku mati, bunuh dia. Dan aku akan menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalian jangan sampai memutilasi tubuhnya. Ada catatan itu yes. Tambahannya. Dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Jadi bayangkanlah. Orang yang jelas-jelas dari sejak awal pun. Ibnu Muljim itu kan termasuk yang terluka di perang Nahrawan. Ketika pasukan Ali bentrok dengan pasukan Khawarij. Dan pasukan Khawarij habis 4.000 di Nahrawan itu. Tinggal yang tersisa itu yang melarikan diri dan yang luka-luka di lapangan. Ali mengumumkan, yang lari jangan dikejar. Yang luka-luka jangan dihabisi. Ibnu Muljim itu termasuk yang luka-luka. Coba bayangkan. Orang yang sudah gitu, tadi kan, bukankah aku telah memperlakukanmu dengan baik. Dan selama ini juga. Bagian dari Ali sebelumnya kan, sebelum jadi Khawarij. Tapi dia kemudian betul-betul menarget Ali untuk dibunuh dengan cara begitu. Bukan sekedar masalah dibunuhnya. Kan menganggap Ali kafir. Angkat dari keyakinan ya. Oh iya. Bagi dia itu ibadah loh. Bagi dia itu nahi mungkar. Bagi dia itu ibadah. Bagi dia itu ibadah. Dalam arti pahala membunuh Ali itu. Coba bayangkan. Orang yang kayak gitu oleh Ali tetap. Artinya selama masa perawatanku dan aku masih hidup. Beri dia makanan yang enak, yang lezat. Dan sediakan tempat tidur yang empuk. Asira. Ini luar biasa ini. Artinya bukan hanya karena tadi ada Rasulullah SAW di Badar. Ya. Tapi memang begitu caranya. Sahabat ikut mempraktikkan yang sama dengan Rasulullah. Ya memang muridnya kan. Itu madrasah Rasulullah SAW kan.
Jadi memang pada dasarnya ada satu nilai dasar yang diyakini oleh kaum muslimin terkait dengan bagaimana memperlakukan tawanan. Tawanan itu dengan segala permasalahannya, karena seseorang ditawan pasti ada masalah. Gak mungkin tanpa masalah kan? Ya, ya. Betul, masalah itu menjadi pertimbangan. Bagaimana seharusnya memperlakukan dia sesuai dengan permasalahan dan kesalahannya. Tapi dia tetap manusia yang dalam pandangan Islam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Islam itu menginginkan kebaikan manusia lebih dari apapun, apalagi dari sekedar masalahnya membasmi orang yang memusuhi. Itu masalah kecil jadinya. Orang yang menyerang, melawan, kemudian kalah pun itu akan lebih menyenangkan kalau kemudian dia mendapatkan hidayah dan menjadi lebih baik. Itu bagi muslim itu seperti itu. Dan tadi makanya saya katakan, oke, fisiknya ditawan, tapi hatinya sedang direbut. Apa yang ada di benak seseorang ketika diperlakukan seperti itu yang kemudian sepantasnya mungkin di pikiran dia, aku dihabisi nih. Tapi kenapa kemudian diperlakukan seperti itu? Dan ini benar-benar efektif kan sebenarnya. Dalam kasus lain gitu loh. Kan banyak yang tawanan yang kemudian berbalik arah. Ya. Masuk Islam. Gitu loh. Bahkan menjadi pembela Islam. Dapat hidayah kemudian membela Islam ya. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat gitu loh. Ya. Karena faktor itu yang tadinya ditawan kemudian karena merasakan betul selama ditawan itu menjadi tawan itu diperlakukan seperti apa, itu kemudian berubah gitu loh. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga antara dirimu dengan orang-orang yang tadinya memusuhimu itu ada permusuhan luar biasa, itu berubah seakan-akan teman dekat yang sudah sangat-sangat akrab. Kan ada kisah Sumamah bin Usal. Susah terkenal itu. Ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Musnad Ahmad, dan banyak sumber. Sumamah bin Usal itu tokoh besar, berpengaruh, sekaligus pengusaha dari Yamamah. Dari Yamamah. Yamamah ini kan bagian timur Jazirah Arab. Dari dulu sampai sekarang Yamamah itu memang daerah kaya. Sampai sekarang. Lah itu Qatar, Bahrain, Oman, Emirat, Kuwait itu Yamamah dulu. Sepanjang itu tuh Yamamah, Bahrain. Gitu loh. Itu kan minyak, gas kalau sekarang. Tapi kalau dulu kan itu selain perkebunannya dan sebagainya, itu daerah perdagangan. Kapal-kapal Cina, India bersandarnya di situ lah. Gitu loh. Makanya itu daerah kaya dari dulu. Nah, Sumamah bin Usal itu tokoh yang sangat terkenal dan berpengaruh. Dia dari Bani Hanifah, dari satu kabilah dengan Musailimah al-Kadzdzab. Bayangkan ketika Musailimah al-Kadzdzab itu mengaku jadi nabi dan banyak tokoh pendukung, Sumamah itu kan termasuk yang bertahan. Artinya dari Bani Hanifah, dia yang melawan Musailimah al-Kadzdzab. Setidaknya dia mempertahankan salah satu ya bagian dari kabilah, salah satu klan gitu ya. Itu dia tahan. Jangan menjadi pengikut Musailimah. Pengaruhnya kuat. Padahal itu resikonya besar loh berhadapan dengan Musailimah waktu itu. Tapi semua memang pengaruhnya besar. Dia tokoh besar dan pengusaha besar. Jaringan dagangnya sampai ke Mekah. Dia supplier logistik Mekah. Gitu loh. Nah itu pernah ditawan Rasulullah. Itu dia. Karena dia punya hubungan dagang dengan Mekah dan bla bla bla, dan dia tahu lah. Otomatis permusuhan Mekah dengan Madinah itu juga berdampak pada banyak hal lah, termasuk perdagangan. Sumamah termasuk yang kesel minta ampun. Bukan karena ideologis saat ya? Kayaknya sih nggak gitu banget gitu.
Tapi intinya bener-bener deh. Dalam hatinya itu ada menyimpan dendam atau yang sangat luar biasa. Ya. Maka dia tuh sempat sampai begini itu. Kemudian ada pengakuan bahwa dia tuh sebenarnya punya target untuk membunuh Rasulullah SAW. Dalam satu misi Syariah, semua ketangkap. Gitu loh. Akhirnya dibawa ke Madinah, ditawan lah. Gitu loh. Ditawan oleh Rasulullah SAW, ditempatkan di bagian belakang Masjid Nabawi, diikat di salah satu tiangnya. Menarik loh, ditaruh di bagian belakang. Apa tuh hikmahnya? Jelas tuh, pokoknya kuat banget. Lihat aktivitas kaum muslimin. Masjid itu kan pusat kegiatan, pusat kegiatan. Rasulullah SAW lebih banyak di situ kan kalau tidak keluar kan. Dalam arti ramai, kegiatan paling ramai itu masjid. Bukan hanya sholat ya? Ya enggak lah. Kan kalau kita baca keseharian Nabi SAW pagi-pagi itu setelah sholat menyampaikan entah itu ngobrol, ceramah, menyampaikan materi. Kemudian sahabat yang dari mana datang juga ke situ. Menerima tamu juga di situ. Menerima tamu di situ gitu. Sehingga semua itu melihat dan mendengar semuanya. Kamu kan selama ini cuman berimajinasi kan tentang Islam. Sekarang kau ada di jantungnya. Kau lihat sendiri. Lihat sendiri. Begitu Sumamah itu sudah ditawan di situ. Seperti biasa. Tetap diberi makan dengan makanan enak dan fasilitas. Selain diikat itu ketika memang tidak ada apa-apa diikat. Supaya lihat aja. Dipaksa untuk melihat artinya kan. Mau tidak mau kan. Melihat, mendengar, mencerna. Rasulullah datangi dia. Mada indak? Ma indaka ya Sumamah. Oh kama qala Rasulullah. Kalau dibahasakan mungkin gini. Apa yang ada dalam kepalamu Sumamah setelah engkau tertawan ini? Dia menyebut apa? Khair ya Muhammad. Aku oke aja, baik-baik saja. Masih angkuh. Hari pertama nih ya? Oh iya, hari khair. Khair ya Muhammad. In taqtul dzadam. Opsinya ada 3. Di kepalaku nih, ada 3 opsi. Engkau bisa membunuhku. Wah. Tapi kalau engkau membunuhku, kau harus tahu kau membunuh siapa. Artinya di belakangku banyak orang yang akan siap membalas. Kan gitu. Masih congong ya. Iya tawanan padahal. Iya dong. Karena besar nama dia. Iya gitu. Entaktul dzadam. Kau bisa membunuhku, tapi kalau membunuhku siap-siap saja banyak orang yang akan membalas. Wa in tunim ala syakir. Tapi jika engkau ingin memaafkanku, maka engkau memaafkan orang yang tahu membalas budi. Wa in anta turidul mal. Tapi jika yang kau inginkan adalah harta, tebusan, sebutkan. Fasal. Tu'ta minhu ma syi'ta. Sebutkan berapa yang kau inginkan. Iyalah. Sultan yang mawah nih. Sultan. Artinya, sebut aja angka berapa. Ada 3. Kau bisa membunuhku. Tapi hati-hati. Ada yang balas. Engkau bisa memaafkanku. Dan kau memaafkan orang yang tahu balas budi. Kau punya pengen tebusan, sebut berapa. Ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, udah tebusan aja. Kenapa? Ashabus suffah, kelaparan. Oh iya. Apa? Kalau sekedar dibunuh ngapain juga? Dapat apa kita kan? Mendingan tebusan gitu, bisa makan kita. Abu Hurairah gitu materi. Dengan ini menunjukkan di atas tahun 7 kan. Karena Abu Hurairah tahun 7 baru bergabung dengan Rasulullah SAW kan. Setelah di Khaybar. Itu di atas itu. Sebelum Fatu Mekah. Yang jelas. Nah. Rasulullah SAW itu nggak merespon. Udah tinggalin aja. Ini permain psikologi Rasulullah SAW. Oh gitu. Kan seharian penuh kemudian melihat kan. Aktivitas kaum muslimin. Sampai besoknya Rasul datang lagi. Ini hari kedua kan berarti. Dengan pertanyaan yang sama. Iya.
Ma'indaka ya Sumama. Ada apa di kepalamu sekarang? Apa kata Sumama? Ini dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dia menyebut tiga hal yang sama. Tapi yang menarik, di hari kedua dia sudah mengubah urutan. Intun imma ala syakir. Muhammad, jika engkau memaafkanku, maka engkau memaafkan orang yang tahu membalas budi. Wa in taqtul dam. Jika engkau mau membunuhku, engkau membunuh orang yang di belakangnya akan ada yang menuntut balas. Dan jika engkau punya ingin tebusan, sebut berapa? Masih sama. Cuman urutannya berubah. Berubah juga. Urutannya berubah. Di hari kedua. Baru 1 hari 1 malam, berarti kan? Ya. Rasul tinggalin lagi. Subhanallah. Tetap diladeni, dilayani kebutuhannya, bla bla, dan kemudian melihat kaum muslimin. Hari ketiga berarti besoknya Rasul datang lagi. Ma'indak ya Sumama. Kamakal. Sekarang apa di kepalamu? Sama. Jika engkau memaafkanku, engkau memaafkan orang yang tahu membalas budi. Jika engkau ingin membunuhku, engkau membunuh orang yang akan banyak yang membalas dendam di belakang. Dan jika engkau ingin tebusan, sebutkan berapa. Gak berubah. Apa kata Rasulullah? Atliku. Lepaskan semua. Lepaskan. Tanpa apa. Ya kan Rasul membaca, ada perubahan kan. Dan konsisten perubahannya. Nomor satunya 2 hari terakhir itu. Maafkan. Semua bisa ngambil kesimpulan. Ini orang kayak gini kayaknya lebih cenderung memaafkan daripada sekedar masalah. Ngapain membunuh juga? Walaupun itu peluang itu atau kemungkinan itu ada aja. Itu disebutkan Sumama ketika kata Rasulullah SAW, lepaskan Sumama. Dilepaskan kan? Ya Abu Hurairah aja, ya. Gak dapat uang nih. Gak dapat makanan. Iya. Sumama dilepaskan. Pergilah Sumama. Ternyata dia menyelinap ke kebun Ansar. Dia balik lagi. Ketika dia balik lagi dia bilang apa? Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad, selama ini setiap matahari terbit dalam hidupku, tidak ada wajah yang terbayang di hadapanku yang lebih kubenci daripada wajahmu. Tapi pagi ini tidak ada wajah yang lebih kucintai daripada wajahmu. Selama ini setiap matahari terbit, tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Tapi pagi ini tidak ada agama yang lebih aku cintai melebihi agama. Selama ini setiap aku bangun, artinya matahari terbit, tidak ada kelompok kaum gitu ya, yang lebih ku benci daripada kaummu. Tapi hari ini tidak ada yang lebih ku cintai daripada kaummu. Coba. 2 hari 2 malam kan berarti. Yeah. Berubah seperti itu. Dengan perlakuan kepada tawanan seperti itu. Jadi Sumama itu dalam 2 hari 2 malam bisa mengambil kesimpulan dan kemudian menerima Islam. Mending kalau sekedar menerima Islam. Mengubah keyakinan itu udah gak mudah. Iya, iya. Sumama itu kemudian tahu bahwa setelah mengubah keyakinan itu dia harus menjadi bagian dari yang memperjuangkan keyakinan ini. Coba dia bilang, ya Rasulullah, aku mau umroh ke Mekah. Ya Allah. Artinya aku izinkan aku lakukan sesuatu. Gitu ya. Rasulullah lakukanlah. Dia ke Mekah. Kan di Mekah itu banyak mitra bisnisnya. Dia punya investasi di Mekah. Dia supplier. Yeah. Ketika, ini singkat cerita gitu loh. Singkat cerita. Ada yang tahu bahwa Sumama masuk Islam. Ya dia diledek oleh tokoh Mekah kan. Sobaut, engkau sudah murtad. Maksudnya dari musyrik. La bal aslamt. Sudah masuk Islam. Dengar ya, semua tokoh Mekah. Aku pastikan tidak ada sebiji gandum pun yang akan sampai ke sini. Waduh. Dari Yamama. Ya dia kan berpengaruh di Yamama. Yeah. Aku pastikan tidak ada. Bayangkan, Mekah itu kan sudah krisis ekonomi tahun itu. Sulit mereka. Gitu loh. Artinya mereka kan lama kan
artinya belum pulih ekonomi mereka. Itu bayangkan mereka sampai ngirimi surat ke Rasul, ya Rasulullah, atau wahai Muhammad, bukankah selama ini engkau mengajarkan bahwa harus berbuat baik kepada keluarga? Yeah. Memelas. Okay. Itu di Mekah itu semua keluargamu. Istilahnya, mintalah kepada Sumama agar membuka keran ekspor. Karena kalau enggak kelaparan tuh orang-orang. Itu Rasul ngirim surat ke Sumama, kirim. Coba kan. Baru kirim lagi. Menarik Ustaz ya. Dari benci menjadi tidak benci saja sudah berat itu ya. Apalagi setelah tidak benci mendukung yang tadinya dibenci gitu kan gitu. Dan bahkan memperjuangkan. Lah ya, memperjuangkan itu. Ada 3 layer itu. 3 tahap. Bagaimana? Dan itu sangat singkat. Dan itu bermula dari bagaimana seorang tawaran itu diperlakukan. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tidak sederhana yang kita bayangkan. Bahkan itu kayaknya nggak dilakukan oleh mereka yang hari ini teriak-teriak HAM, Ustaz ya. Dan menariknya juga si tawanan ini akhirnya bahasa sederhananya mungkin tahu diri. Ya mesti tahu diri ya, setelah diperlakukan gitu justru bukan mengulangi kesalahan yang sama, toh digituin doang gitu. Oh iya. Tapi malah tambah. Ya. Tadi hatinya yang kena, Ustaz ya. Gitu lah makanya. Dan itu adalah inti dari Islam itu sendiri. Betul. Bolehlah fisiknya ditawan. Tapi hatinya sedang direbut. Asir dalam Islam itu bukan ibarat kata orang yang karena masalahnya ataupun kejahatannya atau apapun kemudian direndahkan, dihinakan dan enggak. Asir dalam Islam konsepnya adalah intinya dia dibatasi segala bentuk aktivitasnya, itulah tasarrufnya, gitu. Dibatasi sehingga tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Dalam rangka itu dijinakan hatinya, diperbaiki, direbut hatinya. Bukan hanya dihukum atas kesalahannya saja. Bukan. Ada masalah lebih mendasar ketimbang sekedar masalah teknis pelaksanaan hukum. Masya Allah, dan itulah salah satu bagian dari peradaban Islam, Ustaz ya. Dahsyat, Masya Allah. Baik, jazakallah Ustaz ilmunya untuk kita semua akhirnya tercerahkan lagi tentang bagaimana perlakuan Islam, dan ini juga bagian dari tadi yang sering kita ulang, peradaban Islam. Masya Allah, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.